Hai guys, jadi hari ini lagi ada di villa baru. Jadi ini villa saya yang baru di Jogja ya. Sebelahnya ada jendela yang dulu. Ini saya tunjukin sebentar ya. Jadi di sini saya punya 3 kamar, 1, 2, sama satu lagi di luar. Terus ada kitchennya, ada semua kamar mandi dalam, dan ini kamar yang satu lagi di luar. Tuh. Ini aero. Oke, ini satu impian yang pengen saya kejar ketika dulu saya motret ya. Jadi saya nggak kepengen beli yang barang-barang mewah, tas branded. Ya bolehlah, anggap aja saya nggak punya duitnya juga nggak apa-apa. Cuman saya lebih prefer untuk bisa bangun satu villa yang bagus, kemudian kita sewa-sewain. Jadi duit motret saya tuh muter terus lah. Dan hari ini saya mau kasih satu gambaran tentang betapa bahagianya saya dengar testimoni dari teman-teman semua yang bahkan ya dalam 5 tahun ini bisa dapat $100, bisa dapat $300, bisa dapat $500, bisa dapat $1.000. Padahal waktunya 5 tahun gitu. Ada yang bahkan sampai 7 tahun. Cuman semua itu diperoleh dari Shutterstock. Dimana kita semua, termasuk saya, itu sama-sama jualan foto-foto. Kalau saya sih daily stock fotografer ya. Jadi saya masak, saya foto. Saya naik gunung, saya foto. Terus saya nganterin anak sekolah, saya foto gitu. Jadi saya sih daily stock fotografer. Tapi banyak sekali follower saya yang baru bahkan kenal Shutterstock dari saya. Kemudian dia specific niche, ada yang jadi food photographer. Jadi selain dia dibayar sama kliennya, foto-fotonya dijual. Kemudian ada yang jadi travel photographer. Jadi dia jalan-jalan keliling Indonesia, keliling dunia, fotonya dijual, dapat income. Itu satu insight yang saya sangat syukuri. Saya bersyukur sekali Allah kasih ilmu ini ke saya bisa sharing kepada teman-teman semua. Dan at the end of the day, kita sama-sama cari uang bareng-bareng di dunia Microsoft. Jadi hari ini saya akan jelasin tentang sebuah mindset bagaimana teman-teman juga bisa berjualan foto di Shutterstock dan punya income sama atau bahkan lebih besar dari saya dan dari teman-teman saya. So, stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Ditya dan matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Selamat datang juga di Cendela Villa, ini villa saya yang baru di sebelah Gesos Cendela yang lama. Waktu itu Eyang masih punya saut tanah 150 meter persegi, terus kita bangun sekalian. Dan kalau yang dulu itu disewainya per kamar, kalau yang ini harus satu villa gelondongan dan minimum 2 malam. Jadi ya gitu deh, pokoknya tuh biar duit foto saya nggak muternya ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Jadi saya dapat uang dari foto, saya masukin ke hospitality selama 10 tahun terakhir ini, dan saat ini saya masukin ke pasar modal. Jadi ini faktor safety yang saya lakukan ya di studio saya untuk saya, istri, dan anak-anak. Jadi kemarin saya sempat intinya dapat satu hujatan sih, enggak sih terlalu lebay ya, kayak sentilan gitu ya. Jadi dia bilang intinya, "Mas, dibayarnya 10 sen mas," gitu. Terus dia ketawa ngakak-ngakak gitu di Instagram saya. Saya buka, dia fotografer kayak otomotif, fotografer model, hunting dan lain sebagainya. Ya kalau dia bisa komentar begitu, saya kira ya mungkin dia uangnya udah miliaran, pemotretannya udah puluhan juta gitu ya. Cuman ya wes nggak apa-apa gitu. Artinya kan kita punya rezeki sendiri-sendiri ya. Terus kemudian saya bikin satu reels yang cukup banyak ditonton sama teman-teman, mungkin sekitar 30.000 views kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa nonton di Instagram saya. Jadi intinya tentang bagaimana cara saya menyikapi secara psikologis internal pribadi saya ketika saya dihina, dicibirkan, atau disentil dengan komentar-komentar seperti itu. Buat orang yang ngasal ngasih komentar, biasanya hal itu biasa aja, cuman baperan gitu. Cuman buat teman-teman yang punya istri, punya anak,
ada karyawan, mungkin anaknya lagi sakit, orang tuanya lagi sakit, jadi kita punya satu impian. Kadang-kadang hal sederhana kayak gitu tuh bikin sedih gitu ya. Cuma begini, saya pengen kasih tahu kepada teman-teman semua, jika siapapun ada yang merendahkan teman-teman, yang mana saya juga merasakan hal itu 15 tahun yang lalu, itu biasanya mereka itu tidak pernah tahu sebenarnya berapa jumlah earning teman-teman. Jadi mereka taunya kayak receh gitu. Saya nggak pernah berani ngomong kayak begitu, karena saya pernah ketemu sama tukang gorengan di Jogja. Itu omsetnya 2 juta sehari. Bajunya lusuh, dia kerja sama istrinya, anaknya kadang sambil baca buku ngerjain PR di bawah gerobaknya. Itu omsetnya 2 juta sehari, artinya 60 juta, ya anggaplah 50-60 juta sebulan. Pada waktu itu, saya lagi bangkrut, minus 200 juta. Sejak saat itu, saya tuh kayak nggak berani ngejas orang, walaupun tampangnya lusuh, walaupun kelihatan dia cuma terima kayak 1.000 rupiah dapat 2 gorengan misalnya, atau 2.000 3 misalnya gitu. Saya nggak berani banget, kayaknya bukan ranah saya sebagai manusia untuk ngejudge seperti itu. Nah, satu, biasanya kalau ada orang yang kayak begitu ya, kepada teman-teman semua ya, dia itu nggak tahu sebenarnya aset sebenarnya teman-teman berapa. Teman-teman bisa minus, teman-teman bisa surplus, lalu dia tidak tahu juga teman-teman sebenarnya sedang berjuang untuk siapa. Nah, dengan begitu biasanya dia cuma ngelihat tampilan luarnya. Tapi saya udah hidup 15 tahun nih dari bisnis ini. Usia saya juga udah 39, jadi saya udah cukup lama mungkin dari sebagian teman-teman yang nonton vlog ini. Usia hidupnya, mungkin usia bisnisnya 15 tahun ya. Teman saya 2 tahun juga udah collapse gitu. Nah itu dia itu terlalu ngelihat apa yang ada di depan matanya dia. Oh, 10 sen. Ya masa juga saya dapat $50 per download, saya cerita-ceritain kan juga nggak perlu juga gitu. Kemudian memang benar kalau dia bilang 10 sen, memang penghasilan saya 10 sen. Ini receh. Bahkan sahabat saya kayak Mas Rizky Pradata, Fajrul, Mas Gatot, Mas Tejo, Mas Daniel ya, Riz Visual, itu juga bilang ini tuh receh, dia bilang gitu. Cuman ya kadang-kadang recehnya mereka itu memang benar-benar literally 10 sen. Cuman ya ada yang sampai $50, $46, $76. Saya juga punya uang itu gitu. Cuman kan kenapa saya sharingin yang 10 sen? Biar sebenarnya teman-teman tuh tahu bahwa ini tuh takes time. Ini nggak instan. Teman-teman harus bloody hell hard work. Teman-teman harus bahkan belajar bahasa Inggris. Teman-teman belajar merangkai kata-kata. Nah kalau teman-teman saya kasih yang $10, $50, $30, nanti bisa jadi teman-teman yang baru pecah kepalanya, dikirain bisnis ini segampang itu, padahal bisnis ini susah sekali. Nah saya tidak peduli teman-teman mau follow saya atau enggak, walaupun saya selalu ngajak, ayo guys subscribe, follow gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman benci sama saya, teman-teman tinggal unfollow ya, teman-teman tinggal unsubscribe aja. Karena saya, demi Allah, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua the real life as a photographer. Real life sebagai seorang stock photographer. Bahkan saya itu adalah stock photographer paling nggak bonafit mungkin. Karena kalau teman-teman saya ada yang bikin foto model, ada yang bikin foto industrial, saya tuh cuma daily stock photographer yang dapat earning paling $10, $20, $30, $50 sebulan gitu. Saya tuh nggak ada masalah dengan hal itu. Cuman itu tadi, dia yang merendahkan kita itu, dia nggak tahu dengan untuk siapa kita berjuang. Bisa jadi anak kita dapat 10.000 hari ini, anak kita bisa makan, jangan-jangan loh ya. Lalu aset kita sebenarnya berapa gitu? Apakah seseorang itu punya tambang batu bara, ataukah dia adalah pemegang saham yang cukup besar di Bank Mandiri misalnya, atau di Bank BRI misalnya? Kan kita nggak pernah tahu gitu. Dan 15 tahun motret ini tuh saya udah kayak, pokoknya mereka mau ngomong fotografer sampah, bisnisnya sampah, itu saya udah bilang oke, kamu benar, jadi selamat, good luck, enjoy your life. Udah, saya mah nggak peduli, yang penting saya hari ini bisa makan enak sama istri. Terus beberapa bulan lagi kita mau pindah ke Bali, kita mau bangun tempat baru, kehidupan baru di sana. Saya memilih nggak pengen punya mobil, kita kepengen punya 2 motor, satu aja dikirim dari Jogja. Jadi sekali lagi, yang pertama ketika teman-teman diremehkan, dicibirkan tentang kenapa teman-teman jualan foto di Shutterstock yang receh, sampah dan sebagainya, tutup kuping, pakai kacamata kuda, teman-teman berkarya dan tunjukkan kepada mereka kesuksesan teman-teman suatu saat nanti. Kalau masalah step-step langkah awal itu sebenarnya sederhana. Saya terima banyak sekali komentar bahwa tentang bagaimana caranya daftar.
Saya terakhir daftar tahun ini, daftarin punya teman saya itu 10 menit selesai. Biasanya teman-teman satu belum verifikasi email, yang kedua teman-teman pakai apps, yang ketiga teman-teman browsernya. Jadi apps biasanya susah, harusnya pakai browser. Biasanya browsernya belum diupdate, jadi kurang lebih rata-rata sih itu sih. Tapi gini, kalaupun ada faktor keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, tapi kalau teman-teman daftar aja belum bisa, saya sengaja tidak pernah menjawab bagaimana caranya mendaftar, karena berarti teman-teman tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk berjualan foto di Shutterstock. Ini adalah digital industry, ini adalah teknologi masa depan. Jadi kalau teman-teman daftar aja nggak bisa, saya jamin teman-teman nggak akan mampu, nggak akan kuat untuk jualan foto di Shutterstock. Karena ya daftar itu sederhana, masukin PayPal itu sederhana, cuma masukin email doang. Tapi kalau teman-teman juga daftar PayPal nggak ngerti, itu browsing aja, di dunia itu banyak sekali. Teman-teman bahasa Inggris nggak bisa, terus teman-teman bilang ini, bahasanya pakai bahasa Indonesia bisa nggak gitu? Saya jamin satu ditolak, yang kedua teman-teman tidak akan pernah dapat sales. Karena marketnya ini worldwide guys, orang seluruh dunia Anda paksa suruh mengerti bahasa Indonesia, ya Anda nggak bakal bisa laku gitu. Teman-teman pola pikirnya aja dulu, nggak usah mikirin tentang laku, jualan, bahkan nggak usah mikir proof. Teman-teman tuh marketnya tuh global masuk sini, seluruh dunia, terus orang seluruh dunia dipaksa ngerti pakai bahasa Indonesia. Aduh, udah nggak usah ini, nih teman-teman minum kopi di Sapulu aja sama saya ngobrol-ngobrol, udah, terus teman-teman nggak usah masuk ke dunia Shutterstock. Lalu kemudian teman-teman daftar, kemudian teman-teman foto, pakai handphone juga nggak apa-apa. Saya ngevlog, saya motret, saya pakai iPhone X ini. iPhone X, teman-teman kemarin dia bilang, Mas pakai iPhone 13 Pro Max gimana? Pengen tak lempar pakai sepatu rasanya orangnya. Karena saya aja pakai iPhone X loh, dia pakai iPhone 13 Pro Max masih bilang handphone saya kayak jelek loh. Ini orang belum melarat kayaknya, saya pikir gitu ya. Jadi smartphone apapun tuh bisa gitu. Saya pakai smartphone keluaran tahun 2014 saya bisa kok. Teman-teman mau punya smartphone keluaran terbaru bilang ini kurang resolusinya, kurang gede nih. Bukan resolusinya kurang gede, teman-teman tuh nggak ngerti caranya setting kamera. Kamu tinggal masuk ke bagian setting, digedein kameranya, atau pada waktu convert di Snapseed atau di Lightroom tuh dimaksimalin, udah gitu doang kok, nggak ada masalah gitu. Jadi please jangan terlalu banyak alasan deh. Kalau misalnya teman-teman tanya, Mas tipsnya apa ya untuk bisa jualan di Shutterstock di Grand, mungkin tipsnya pakai kamera ini, enggak. Saya bilang ini, tipsnya bikin karya dan jangan kebanyakan mengeluh, saya bilang. Udah langsung, oke Mas siap bro, dia bilang. Lah iya, emang tipsnya ya cuma itu. Bisnis tuh dimanapun tipsnya cuma itu. Saya di wedding fotografi, di portrait fotografi, kemudian di Sapulu Coffee saya jualan kopi, di sini saya jualan villa. Itu sederhana. Orang itu ya nggak pernah sukses, nggak pernah capai impian tuh bukan karena dia tuh omsetnya kurang. Kebanyakan ngeluh sama kurang bersyukur. Jadi tuh dapat 10 sen dia nggak receh. Nanti dapat $10 dia nggak receh juga. Maunya dia mungkin dapat 1 miliar sekali download, mati aja yang kayak begituan gitu. Karena nggak akan pernah mungkin bahwa bisnis bisa sustain. Itulah sebabnya tadi di depan saya pernah ngomong, teman saya bahkan bisnis 2 tahun aja nggak kuat, itu karena dia nggak konsisten, dia nggak pernah bersyukur, dia nggak pernah disiplin sama dirinya sendiri. Saya masih ngonten kayak ngevlog begini ya, saya tuh dapat duit lebih banyak daripada konten daripada dari Shutterstock. Shutterstock tuh cuma $30-50 per bulan, tapi saya bisa dapat puluhan kali lipatnya dari konten. Saya masih jualan foto di Shutterstock yang harganya 10 sen. Kalau orang lain kan dapat duit banyak terus dia beralih ke bisnis yang duitnya banyak, saya enggak. Saya masih motretin 10 sen. Kemarin barusan laku foto anak saya lagi mainan di playground, cuman di Pemkot Kota Jogja itu ada playgroundnya, laku. Terus foto saya tahun 2010 laku lagi 10 sen, nggak banyak. Jadi teman-teman juga nggak usah expect sesuatu yang terlalu mewah dari kehidupan saya gitu, nggak usah gitu. Jadi ya pertama itulah, jadi nggak usah banyak ngeluh. Lalu kemarin kan setelah reels tadi ya, itu saya bikin satu reels, ternyata ada yang DM gitu, Mas saya dapat 5 tahun ini Mas, ini saya dapat $400-an dia bilang. Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau misalnya kita sebagai kepala rumah tangga, saya nggak ngerti teman-teman laki-laki atau perempuan, atau bahkan perempuan juga banyak yang single parent, banyak yang DM saya, Mas saya single parent, saya anak broken home dan lain sebagainya. Kebetulan kalau broken home kita sama, kekerasan rumah tangga kita juga sama. Jadi masa lalu kita boleh busuk, cuman jangan sampai masa depan kita ada istri sama anak-anak ikut-ikutan busuk kayak masa lalu kita, jangan. Jadi kita perlu berikan kesempatan hidup, jaminan kepastian hidup yang lebih baik. Tidak perlu sangat terlalu bilioner gitu, nggak usah. Yang penting mereka tuh
cukup sandang pangan papan, investasinya ada, mereka mau ibaratnya teman-teman mati besok pagi itu teman-teman sudah meninggalkan sesuatu buat mereka. Nah, konsep Shutterstock yang saya tanamkan kepada teman-teman semua itu, teman-teman jualan foto, kemudian tahan earningnya atau kemudian investasikan lagi selama 10 tahun. Nanti teman-teman baru dapat hasilnya di situ. Karena nggak semua orang tuh bisa kayak saya tiba-tiba motret sampai ke luar negeri. Nggak semua teman-teman juga bisa kayak Rizky, kayak Gatot, kayak Fajrul, kayak Daniel, nggak bisa gitu. Karena kemampuan kita beda-beda, kemampuan kita menahan lapar juga beda-beda, teknik fotografi kita juga beda-beda, mindset bisnisnya juga beda-beda. Jadi bagaimana kita nih yang orang melarat pinggir jalan, kita bisa jualan foto dengan apapun yang kita punya, kemudian kita tabung seumur hidup kita. Misalnya kita hidup sampai umur 70 tahun. Sekarang misalnya downloadnya setahun cuman bisa dapat $50. Nah, bagaimana $50 itu dikembangin terus sampai nanti misalnya teman-teman umur 60 tahun, 70 tahun, terus misalnya kita harus meninggal. Kita meninggal, kita cuma pengen pastikan bahwa anak istri kita tuh masih bisa dapat income. Kalau anak mungkin bisa hidup ini ya, hidup mandiri, dia punya kehidupan masing-masing ya. Cuman istri kita ini kan usianya seumuran kita. Jadi bagaimana dia ketika kita tinggal meninggal, itu dia punya ini papa ninggalin kita nih nggak banyak sih, tapi misalnya 2 juta per tahun, guys. Di kampung-kampung di Jogja, bahkan di Bali saya lihat, di Jakarta, ada juga yang di daerah Makassar, itu tuh ada orang yang 1 juta rupiah per tahun ya, itu nggak bisa cari duit. Jadi jangan terus teman-teman mentang-mentang di kota besar, terus kemudian punya uang, mobil dibeliin, motor dibeliin, kamera dibeliin, terus gayanya baru motret sekali motret 10 juta ya udah songong banget gitu. Main tak lempar rasanya orang-orang kayak gitu, tak lempar sepatu ya gitu. Karena ya earning belum banyak ya, sok-sokan aja gitu. Maksudnya begini, berapapun nominalnya ya, ketika kita punya 1 juta rupiah setahun, ada subscriber saya, dia seorang guru, dia masih berprofesi seorang guru di kampung, di desa. Mereka punya gaji ya anggaplah mungkin 2-3 juta begini. Tapi si guru ini punya $120 per tahun dari Shutterstock. Dia bilang gini, Mas, angka 1,5 juta per tahun itu di tempat saya harus menyewakan 1 lahan, dia bilang. Bayangin 1 lahan setahun dia dapatnya 1,5 juta. Yang ini di Shutterstock, dia cuma motretin daun, dia motretin tanah, dia dapat 1,5 juta cuma modal files sama handphonenya dia. Makanya ketika ada orang yang remehin, Mas 10 sen ya, terus dia ngakak-ngakak gitu, ini anak motretnya kayak belum seberapa, kemudian jam terbangnya juga belum banyak, foto-fotonya juga paling begitu. Terus habis itu dia nggak tahu untuk siapa saya berjuang, untuk siapa subscriber saya berjuang, untuk siapa follower saya itu berjuang ngumpulin duit 10 sen, 10 sen, $1, $10 setiap hari, dikumpulin setiap bulan, dan di payoutin setiap $25. Jadi nggak ngerti ya, dia umur berapa, kalau dari muka-mukanya sih kayak 20 something gitu. Jadi yang kira-kira saya nggak ngerti dia kenapa ya. Cuman saya paling benci ketika ada anak muda. Saya nggak butuh dihormati, nggak butuh ditakutin ya. Cuman dia penyikapannya terhadap kehidupan itu berbeda. Wah mas receh ya gitu, mas bisnisnya sampah ya gitu. Aduh mas, kene ngombe kopi ning omahku ning 10 kopi, tak traktir cappuccino karo tak jajake ning 10 kopi kowe mangan nganti mutah ngono. Tak tunjukin bahwa ada banyak tim saya, ada banyak support partner saya. Itu tuh yang hidupnya tuh tidak seindah yang kalian pernah bayangkan gitu. Kita tuh benar-benar kayak orang sampah pinggir jalan yang kepengen bangkit, kepengen memuliakan istri dan anak-anaknya. Kemudian jualan apapun. Jualan foto bisa jual $1, jualan footage dapat $10, kita syukuri. Jadi saya cuma membayangkan ya, suatu ketika saya, teman-teman semua sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin YouTube channel ini juga mungkin udah nggak ada, saya mungkin udah meninggal. Tapi bagaimana ketika istri saya bisa bilang bahwa, manggilnya Papam. Papam punya stok sampai 100.000 stok, dimana per bulannya kita bisa earning, anggaplah misalnya $2.000 sebulan. Berarti sekitar kalikan 12 ya, $24.000 setahun, anggaplah misalnya sekitar 300 juta. Bagaimana ketika saya harus meninggal, teman-teman harus meninggal, teman-teman bisa mewariskan hal itu kepada siapapun yang teman-teman cintai, tanpa mempedulikan apapun pekerjaan teman-teman sekarang. Ada yang guru gaji UMR, ada yang supir Gojek, ada yang tukang pungut sampah kemudian dikiloin. Saya pernah ngiloin sampah kardus-kardus, kertas-kertas cuman buat makan besok pagi, saya pernah. Jadi
Em, Intinya adalah bangun aset digital untuk masa depan dan menikmatinya besok, minimal 10 tahun lagi dari sekarang dan bukan sekarang. Berkali-kali saya bilangin bahwa motret kan sederhana ya, simple ya. Teman-teman punyanya handphone, pakai handphone. Saya bikin tuh ebook namanya Fonografi, itu motretin barang-barang sederhana kayak croissant sandwich yang saya foto ini. Itu tuh sebenarnya adalah croissant yang saya jual di Sapul Coffee. Kemudian saya motretnya pakai iPhone X. Itu background hitam itu adalah nampannya barista saya ketika dia nganter, itu nampan. Secara teori fotografi, kalau ada warna apapun ya, misalnya merah, kuning, hijau, pokoknya warna-warna yang kontras, dikasih background hitam, warnanya keluar semua. Itu teori fotografi yang teman-teman perlu terima ketika teman-teman tidak tahu apapun tentang dunia fotografi. Nah, lalu ada putih-putih di situ. Itu tuh sebenarnya bukan gula halus, itu tuh terigu. Jadi kalau misalnya kita motret food itu banyak sekali artificial products yang bisa kita manfaatkan untuk membuat secara semiotika mata kita akan melihat bahwa oh ini manis ya, ini gula halus ya, padahal itu terigu. Jadi ada banyak sekali subscriber saya yang akhirnya memotret makanan rumahannya dia, kemudian diolah menjadi lebih cantik, di plating lebih bagus, kemudian difoto dan dapat $17, $9 satu kali download gitu. Earningnya banyakan dia daripada saya gitu. Saya daily stock photographer, dia masuk ke industri food gitu. Food, medicine, transportation itu salah satu panen raya terbesar di dunia Microsoft. Nah, dia masuknya ke situ kok. Ya dia earning lebih banyak daripada saya, ya nggak apa-apa. Terus saya mau marah gitu, enggak guys, santai aja. Aku masih dapat banyak dari konten, tenang aja. Aku bilang. Dalam hati saya bilang sama istri saya, bilang begitu sama anak saya juga bilang begitu. Jadi Fonografi itu benar-benar ebook yang memang saya tulis dari real project. Real project itu artinya saya bukan project pencitraan ya. Ini real project ketika saya dapat uang dari Sapul Coffee, dari Cendela, dari developing villa, dari tourism foto, dari travel fotografi. Itu benar-benar ada duitnya. Tapi motretnya semuanya pakai handphone. Makanya ada ebook namanya Fonografi. Nah, buat teman-teman yang kepepet sekarang antara teman-teman punyanya cuma handphone atau mampunya cuma beli handphone, atau teman-teman nggak kepengen beli kamera, teman-teman baca ebook Fonografi, download linknya ada di bawah. Itu sederhana banget, tapi powerful buat teman-teman yang memang pengen berkarya pakai handphone. Tapi kalau teman-teman kepengen membuka sebuah wawasan, teman-teman kepengen tahu ini basicnya gimana sih, mindsetnya seperti apa sih. Bahkan saya belum ngajarin bagaimana approval itu, saya ngajarin mindsetnya dulu. Kayak gini nih ngajarin mindset. Itu ada di ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Intinya sebenarnya gini. Setelah teman-teman mendengar intinya, terus teman-teman nggak mau baca ebook saya, nggak mau beli karena teman-teman misalnya oh ebooknya nggak penting, atau misalnya saya nggak punya uang, nggak apa-apa kok. Teman-teman nonton YouTube gini aja saya udah dapat AdSense kok. Jadi intinya gini, apapun yang kita lihat, daripada cuma jadi sampah di handphone, jual guys. Inti ebook saya cuma itu. Cuman ya banyak tips-tipsnya, teknik-tekniknya kan banyak ya di ebook itu. Jadi kalau teman-teman punya rezeki, teman-teman mau beli silakan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak lah, saya kepengen nonton ya, nonton aja YouTube. Saya dapat AdSense kok dari sini, nggak ada masalah kok. Jadi ebook itu saya tulis buat siapapun yang kepengen belajar, tapi ini lebih komprehensif daripada nontonin 1000 vlog saya bundling menjadi 2 buku. Teman-teman tinggal download, semua linknya ada di bawah. Terus apa nih? Gears ya tadi saya udah bilang pakai handphone juga nggak ada masalah. Teman-teman mau motretin pakai, saya juga sampai bingung loh. Ada foto tahun 2010 sampai 2024. Berarti 14 tahun dia masih menghasilkan uang buat saya, padahal itu hanya foto ibu petani di pinggir sawah di Imogiri, Bantul sana. Dan fotonya editorial, bukan foto komersial yang masuk ke dalam industri super mega proyek nasional gitu, nggak ada, internasional nggak ada. Ini foto editorial, foto berita. Yang ngebeli itu Jawa Post, Traveloka, Kumparan, Vimela, kalau di Indonesia kayak gitu-gitu. Di luar negeri itu ada conversation apa-apa saya nggak ngerti ya. Tapi itu foto itu sederhana. Nah, itu kan yang saya pamerin cuma satu. Saya punya ribuan foto kayak begitu yang terus-terusan menghasilkan uang untuk saya. Jadi mau 10 sen, mau 30 sen, $12, udah saya udah dalam taraf, saya nggak peduli saya dapatnya berapa, karena nah ini saya juga ngomong di beberapa vlog sebelumnya. Mungkin ini cukup satu hal yang berbeda dibandingkan saya dengan teman-teman ataupun dengan teman-teman fotografer lain. Saya 100% debt free. Saya nggak punya utang dengan perbankan, saya tidak punya utang dengan personal. Bukan berarti saya pembenci riba ya, saya cuma nggak suka utang aja. Udah, saya utang tuh kalau perlu saya lepeh utang. Saya nggak suka utang. Saya lebih suka berapapun yang saya dapat, saya syukuri, saya nikmati. Saya bisa beli pecel lele ntar malam, saya syukuri. Ntar malam kita mau makan di alun-alun Kidul, ada kayak
dimsaman, ada yang Rp1.000, ada yang Rp3.000, ada yang Rp2.000, terus kemudian kayak ada kayak bakmi godok apa saya mau makan di situ sama anak-anak saya. Naik motor, motornya ada 2, satu aja pinjem kakak saya. Jadi kita berenam, anak saya masih kecil-kecil, udah saya naik motor gitu. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi nggak usah expect yang terlalu besar. Nanti dulu saya 10 tahun motret wedding ya, saya tabungin duitnya udah jadi. Cendela sama sapu. Teman-teman main ke Jogja lah. Teman-teman lihat legacy saya dari wedding fotografi selama 10-12 tahun saya motret jadinya kayak apa. Nah sekarang duit saya masukin ke pasar modal. Pasar modal di Indonesia itu perputaran uangnya 7.700 triliun guys, 2023. Kalau misalnya teman-teman bayangin ya, teman-teman dapat 0,5%-nya 1% dari 7.700 triliun, teman-teman dapat berapa miliar coba? Itu otak saya tuh begitu. Jadi 10 tahun ke depan duit saya dari konten, dari foto, itu semua 100% masuk ke pasar modal. Hospitality saya udah jadi, villa saya udah jadi, guest house saya udah jadi, udah jalan 11 tahun, udah cukup lah. Intinya saya motret nggak motret, uang itu selalu datang karena memang investasi sudah sejak tahun 2009-2010 lalu, jadi udah lama banget. Sekali lagi, silakan mulai. Link pendaftaran Shutterstock kontributor ada di bawah. Saran saya, pakailah browser dan browsernya diupdate. Mau pakai handphone, mau pakai laptop, pakai iPad, pakai tab segala macam, pakailah browser, jangan apps. Apps biasanya jam, terus nanti teman-teman harus balik error lagi. Pastikan verifikasi, pastikan browsernya diupdate. Lalu pakai alat yang ada. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak sambat itu dalam bahasa Jawa ya keluhan. Jangan banyak nyalain orang, jangan banyak menebar energi negatif untuk orang lain dan kepada diri sendiri. Kalau teman-teman sampai banyak keluhan, teman-teman mengeluh tentang komposisi ya belajar komposisi, teman-teman mengeluh tentang gadget ya pakai gadget yang ada. Teman-teman banyak keluhan, mati nyungsep, nggak bakal bisa earning, nggak bakal bisa menikmati apapun yang saya dan teman-teman kontributor nikmati. Tak jamin teman-teman nggak akan bisa berjualan foto di Shutterstock. Jadi stop komplain. Itu saran dari saya, dan selamat buat semua kontributor yang sudah berjualan sebelum ketemu saya, sudah maksudnya tuh berjualan di Shutterstock setelah nonton YouTube saya. Saya ucapin selamat, berapapun teman-teman dapat, mau $100 setahun, mau $50 setahun, mau $500 selama 5 tahun, mau berapapun, syukuri, mari kita nikmati. Pastikan keluarga kita dapat kehidupan yang lebih baik, makan, minum, sandang, pangan, papan, jangan sampai kurang, karena kita berjuang untuk mereka. Jadi mari kita berjuang bersama-sama, karena ini marketnya luas sekali. Sekalipun saya share sampai 10 tahun lagi, uang saya tidak akan berkurang, justru bertambah. Uang teman-teman juga tidak akan berkurang, teman-teman akan bertambah. Matur nuwun. Semua peralatan saya sederhana, semua e-book saya yang tadi saya sebut, ada Fonografi, jualan foto, dan Shutterstock, semua download linknya ada di bawah. Alat-alat saya juga sangat sederhana. Ada itu namanya Shopee Affiliate ya, saya Shopee Affiliate, saya akan dapat presentasi kecil dari setiap pembelian teman-teman tanpa teman-teman harus membayar lebih. Jadi matur nuwun sekali buat teman-teman sudah berbelanja di link di bawah. Walaupun saya tawarinnya tripod, kalau teman-teman mau beli baju gitu, saya juga dapat komisinya. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang belanja di bawah. Matur nuwun, semoga video kali ini bermanfaat. Stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok malam jam 7.